Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa, 14 Januari 2025. Tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jemaat yang dikasihi Kristus, ayat ini berada dalam perikop tentang syarat atau ketentuan bagi seorang pemimpin yang ideal, pemimpin Kristiani yang ideal, bahwa tugas seorang pemimpin Kristiani harus memposisikan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Dia sedang menggembalakan bukan domba miliknya, tapi milik Tuhan. Maka dia harus mengerjakan atau memelihara mereka dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati, dan dengan baik pula. Dan sebagai pemimpin-pemimpin Kristiani yang menggembalakan domba-domba milik Tuhan, mereka seharusnya juga senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya tangan Tuhan yang menolong dan yang memimpin mereka dalam melakukan tugas-tugas kepemimpinannya. Kalau disebutkan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, itu adalah penyerahan diri yang seutuhnya kepada Tuhan. Supaya ketika kita memimpin, ketika kita menggembalakan, menghadapi kesulitan pergumulan, kita tetap mendapatkan kekuatan karena tangan Tuhan akan menolong kita. Merendahkan diri atau menyerahkan diri di hadapan Tuhan, itu artinya membiarkan Dia yang senantiasa mengajar kita dan yang senantiasa menuntun kita bagaimana kita harus berbuat, bagaimana kita harus mengambil keputusan yang bijaksana. Merendahkan diri ini bukan perkara yang mudah, karena kecenderungan kita manusia lebih gampang jatuh ke dalam tinggi hati, kesombongan oleh karena berbagai hal. Bisa jadi karena kekuatan fisik, bisa jadi karena kehebatan, bisa jadi karena ilmu yang kita miliki, keterampilan yang kita punya, atau harta benda yang ada pada kita. Itu cenderung lebih mudah membuat seseorang itu jatuh ke dalam tinggi hati atau ke dalam kesombongan. Orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang menganggap dirinya sanggup tanpa orang lain, terlebih tanpa Tuhan. Orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang menganggap bahwa kekuatannya sendiri, bahwa kemampuannya sendiri dapat menanggulangi pergumulan atau kesulitan apapun tanpa pertolongan siapa-siapa, termasuk pertolongan Tuhan. Ini adalah satu sikap yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Jadilah orang yang senantiasa merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat itu. Supaya ketika engkau terjatuh, ketika engkau mengalami kesulitan, tangannya itu yang akan meninggikanmu pada waktunya. Kalau kita bersandar pada diri kita, kekuatan kita, dan juga orang-orang di dunia ini, atau siapapun itu yang kita anggap dia lebih kuat, itu tidak menjamin atau belum tentu terjamin dapat menolongmu, mengangkatmu ketika engkau terjatuh, ketika engkau sedang mengalami kesulitan dan pergumulan. Maka hanya Tuhan satu-satunya dengan tangannya yang kuat yang mau menolongmu. Oleh karena itu, ketika saat ini engkau berperan sebagai pemimpin dalam bidang apapun,
memimpin orang lain di sekelilingmu, ingatlah, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat itu. Dan pimpinlah mereka, gembalakanlah mereka sebagai domba-domba milik Tuhan, bukan milikmu sendiri. Maka lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, dan mengandalkan hanya kekuatan yang daripada Tuhan untuk menuntunmu, untuk membimbingmu dalam mengerjakan semuanya itu. Tuhan Yesus pernah berkata, orang-orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan, tapi orang-orang yang meninggikan diri sebaliknya akan direndahkan. Maka rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat itu jugalah yang akan meninggikanmu pada waktu yang telah ditentukannya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami untuk tetap hidup dengan rendah hati. Kami merendahkan diri di bawah tangan-Mu yang kuat itu, supaya ketika kami berjalan dan mengalami kesulitan, pergumulan, Engkau ada bersama-sama dengan kami dan akan mengangkat kami dengan tangan-Mu yang kuat itu pada waktu-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kiranya mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Amin.